Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di Arindo Star. Kali ini saya akan membahas kejadian tragis tapi cukup menginspirasi, yaitu kisah keberanian yang akan diingat lama di kalangan warga Tamaulipas dan di seluruh Meksiko. Seorang pria bernama Alejo Garza Tames atau dikenal sebagai Don Alejo. Ia lahir pada tahun 1933 di Allende, Meksiko. Dia dilahirkan dari orang tua kelas pekerja dan memiliki beberapa saudara kandung. Keluarga Don Alejo bekerja di industri perkayuan dan mengelola sebuah pabrik penggergajian kayu kecil. Mereka tentu saja tidak kaya, tetapi mereka melakukan cukup banyak hal untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membesarkan anak-anak mereka. Saat masih kecil, Alejo sangat tertarik untuk menghabiskan waktu bersama ayahnya dan sering membantunya di penggergajian kayu. Dia sering menghabiskan banyak waktunya di pedesaan berhutan perbukitan Leon. Alejo mengembangkan minat dalam berburu dan terkenal karena tingkat kerjanya yang luar biasa. Bahkan sebagai seorang anak kecil, dia dan saudara-saudaranya dapat membantu ayah mereka mengubah penggergajian sederhana menjadi bisnis sukses. Bahkan berhasil membuka toko penjualan kayu yang mereka panen selama masa remajanya. Alejo menjadi pemburu yang sangat mahir dan dikenal karena kemampuan menembak jitunya yang luar biasa akurat. Dia juga tertarik pada memancing. Beranjak dewasa, dia kemudian membantu pendirian klub pemancingan dan pemburu lokal, di mana dia akan mengajari orang tua dan muda cara berburu secara efektif. Setelah menghabiskan beberapa tahun bekerja dengan ayahnya, Alejo ingin memperluas cakrawala dan mengejar mimpinya. Setelah menabung sejumlah uang, Alejo membeli sebidang tanah seluas 200 hektar di pedesaan Tamaulipas. Tanah itu adalah tanah gersang yang tandus, hanya gurun dan rumput liar yang tumbang. Namun dalam beberapa waktu singkat, dia menciptakan sebuah peternakan yang berisi berbagai kandang dan bangunan ternak. Seiring berjalannya waktu, Alejo kemudian mempekerjakan penduduk setempat untuk bekerja di peternakan tersebut. Dan dikatakan bahwa ia memiliki hubungan yang baik dengan para karyawannya. Alejo lalu melanjutkan mengoleksi banyak senapan untuk berburu, yang semuanya akan dia simpan di rumah peternakannya. Alejo menjalani kehidupan impian. Dia berhasil mengubah hasrat dan hobinya menjadi kehidupannya yang saya yakin banyak dari kita memimpikannya. Namun pada tahun 2000-an, keadaan mulai berubah di negara bagian Tamaulipas, terutama karena meningkatnya aktivitas kriminal, terutama yang disebabkan oleh kartel GAF, yang bisa dibilang bahwa saat itu mereka merupakan organisasi kriminal paling kuat di Meksiko. Pemerasan sering terjadi di daerah setempat. Beberapa laporan bahkan menyatakan bahwa sepanjang tahun 2000-an sampai tahun 2010, anggota kartel telah beberapa kali mencoba memeras Alejo, meskipun dia menolak dan menyuruh mereka untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Namun pada tahun 2010, negara bagian Tamaulipas terjerumus ke dalam kekacauan karena seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya, kartel GAF dan Los Zetas kini terpecah dan kemudian berperang. Perang dua kartel itu tidak diragukan lagi adalah yang paling berdarah di Meksiko. Warga sipil setempat dan orang-orang yang tidak bersalah sangat terkena dampak kekacauan tersebut. Pembantaian dilakukan, beberapa orang diculik untuk kemudian digunakan sebagai tentara kartel. Beberapa warga dipaksa meninggalkan rumahnya untuk digunakan sebagai persembunyian kartel. Pada saat itu, sangat umum properti pedesaan dan peternakan dicuri oleh kartel, sehingga mereka dapat menggunakannya sebagai rumah persembunyian sementara. Saat itu, kartel Los Zetas mendatangi setiap properti milik warga untuk diklaim dan hanya tinggal milik Alejo yang belum tersentuh. Mengingat situasi saat itu, peternakan yang telah dia bangun sepanjang hidupnya, dan rasa tanggung jawab yang kuat atas keselamatan karyawannya, pada akhirnya Don Alejo memutuskan bersiap untuk berjaga-jaga. Alejo membersihkan senapan lamanya dan mengaturnya di ruang bawah tanah jika dia perlu menggunakannya.
Pada dini hari tanggal 13 November 2010, Don Alejo, usia 77 tahun, dikejutkan oleh konvoi truk yang mendekati propertinya. Itu bukan pedagang atau seseorang yang ingin berbisnis dengan jujur. Mereka adalah Los Zetas. Konvoi truk berhenti dan keluarlah sejumlah pria bersenjata lengkap. Salah satu pria itu mendekatinya dan menuntut agar dia menyerahkan peternakan itu dan memberitahunya bahwa peternakan itu sekarang akan menjadi milik Los Zetas. Mereka memberinya ultimatum dalam waktu 24 jam dan jika Alejo masih di sana ketika mereka kembali, Alejo akan dihabisi. Don Alejo berpikir sejenak dan hanya menjawab, "Aku akan menunggu. Sampai jumpa di pagi hari." Anggota kartel bingung, lalu satu orang dari pria bersenjata itu turun dan menegaskan bahwa mereka akan kembali dalam 24 jam. Ketika kartel itu pergi, saya yakin mereka percaya bahwa Alejo hanya menggertak. Maksud saya, apa yang bisa dilakukan seorang pria berusia 77 tahun terhadap sekitar 20 pria bersenjata tempur? Saat itu, Alejo tidak bisa melapor ke polisi karena banyak petugas yang di sana telah berkompromi atau dibayar oleh kartel Los Zetas. Don Alejo hanya punya dua pilihan, membawa harta benda sebanyak mungkin dan pergi menyelamatkan diri, atau berusaha melindungi apa yang telah dia bangun dalam seluruh hidupnya. Mungkin akan banyak orang akan pergi membawa hartanya dan menyelamatkan diri, tetapi Don Alejo memilih pilihan terakhir. Ketika para pekerjanya tiba, pada hari itu dia mengumpulkan mereka dan mengatakan bahwa mereka harus pulang lebih awal sehingga mereka dapat menikmati akhir pekan yang panjang bersama keluarga mereka. Dia juga menginstruksikan mereka untuk mengambil barang-barang berharga yang mereka tinggalkan di peternakan itu. Itu adalah permintaan yang aneh, tetapi mereka mempercayai Alejo sehingga mereka melakukan apa yang dia perintahkan. Begitu para pekerjanya pergi pulang bersama hewan-hewan di peternakan itu, Don Alejo bersiap untuk berperang dan dia akan menjadi pasukan tunggal. Dia pergi ke ruang bawah tanah tempat dia menyimpan senapan-senapan berburunya. Dia kemudian secara strategis menempatkannya di semua pintu dan jendela rumahnya dengan banyak amunisi yang sudah disiapkan. Dia menghabiskan hari itu dengan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun dia masih meluangkan waktu di malam hari untuk menelpon istrinya yang sedang berada di luar kota. Karena jauh di lubuk hatinya, ia mengetahui bahwa kemungkinan besar itu akan menjadi kali terakhir dia berbicara dengannya. Dalam perbincangan telepon itu, Alejo tidak membiarkan istrinya tahu bahaya yang akan dia alami. Tetapi dia berkata kepada istrinya, dia akan mencoba menelponnya kembali pada pukul 8 pagi. Keesokan paginya, saat itu matahari belum terbit dan dia sedang menunggu penyerangan. Sekitar pukul 4 pagi, Alejo mendengar dengungan dan deru beberapa mesin truk di luar propertinya. Los Zetas telah tiba dan mengelilingi peternakan dalam formasi sambil menyalakan lampu depan, membunyikan klakson, dan melepaskan tembakan ke udara. Awalnya tidak terjadi apa-apa dan Los Zetas telah berasumsi bahwa lelaki tua itu telah meninggalkan peternakannya. Namun suara tembakan memenuhi langit malam dan itu bukan salah satu dari mereka. Hal ini membuat para anggota kartel menjadi panik dan pertempuran pun terjadi. Alejo telah menutup jendela, meninggalkan celah di mana dia bisa menembak keluar, dan dia pergi dari jendela ke jendela, menembak ke arah Los Zetas. Karena kegelapan, anggota kartel tidak bisa memastikan dari jendela mana Don Alejo menembak, dan mereka menembak secara membabi buta ke arah properti. Dalam baku tembak itu, keahlian menembak Alejo sangat berguna. Dia menjatuhkan beberapa anggota itu. Setelah dia menembak 4 dari mereka, konvoi mulai mundur ke dalam kegelapan. Don Alejo mempertahankan posisinya menunggu mereka kembali. Kelompok pria itu bingung dan panik. Mereka tidak bisa kembali ke bos mereka dengan tangan kosong dengan mengatakan bahwa mereka telah dikalahkan oleh petani berusia 77 tahun. Jadi mereka menyusun rencana. Di dalam truk, mereka memiliki persenjataan yang lebih berat, termasuk peluncur granat. Jadi Los Zetas sekali lagi mendekati properti itu untuk pertempuran selanjutnya.
Meskipun mereka terlalu pengecut untuk terlibat dalam baku tembak, Alejo melepaskan lebih banyak tembakan dan menembak jatuh 2 pria lagi. Sebelum salah satu dari Los Zetas menggunakan peluncur granat untuk mengebom rumah peternakan Alejo. Pada titik ini, pertempuran telah berlangsung selama beberapa menit. Namun alih-alih memasuki peternakan setelah mengebomnya, mereka malah melarikan diri dari lokasi kejadian, meninggalkan total 6 orang di belakang mereka. 4 orang ditembak mati dan 2 tidak sadarkan diri karena ditembak oleh Alejo. Beberapa waktu kemudian, pihak militer Meksiko segera tiba di lokasi kejadian, dan di sana mereka menemukan mayat anggota Los Zetas di luar dari sebuah peternakan serta 2 orang yang tidak sadarkan diri. Para tentara kemudian memasuki properti yang sekarang penuh dengan lubang peluru dan puing-puing. Mereka membersihkan kamar demi kamar sampai mereka menemukan Alejo. Mereka menemukan mayatnya di ambang pintu kamar mandinya dengan berbagai luka di tubuh dan kepalanya. Setelah terkena beberapa pecahan peluru, diyakini bahwa Alejo kemudian menyeret dirinya ke kamar mandi untuk melakukan perlawanan terakhir melawan Los Zetas sebelum dia kemudian meninggal. Segera setelah militer dan polisi menutup tempat kejadian, jam 8 pagi, istri Alejo menjadi khawatir karena dia tidak menerima telepon dari suaminya. Dia menelpon Alejo tetapi tidak ada jawaban. Jadi dia menelpon salah satu pekerjanya bernama Wen. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres, Wen pergi ke tempat kejadian dan mengatakan pada istri Alejo bahwa ada tentara dan dia tidak bisa masuk ke dalam properti untuk melihat apa yang terjadi. Istri Alejo memintanya untuk memberitahu tentara bahwa dia bekerja di pertanian dan untuk mencari tahu apa yang terjadi pada suaminya. Militer Meksiko mencurigai beberapa pria bersenjata sedang bertempur di kedua sisi. Mereka mengira bahwa itu terkait dengan perang antara kartel GAF dan Los Zetas. Namun ketika mereka menemukan satu-satunya mayat pria 77 tahun Don Alejo, mereka sangat terkejut melihat bagaimana seorang pria dengan senapan berburu tua bisa berhadapan langsung dengan sekitar 20 anggota kartel dan bertahan begitu lama. Don Alejo adalah pria yang memiliki prinsip kejujuran dan kerja keras. Dan ketika Los Zetas datang ke propertinya dan menuntut dia menyerahkan seluruh tanahnya, tentu dia akan menolaknya. Meskipun besarnya peristiwa tersebut, tetapi media lokal tampak bungkam. Banyak yang berspekulasi bahwa alasannya adalah karena Los Zetas mengancam jurnalis dan surat kabar lokal untuk tidak meliput berita tersebut karena pada akhirnya hal itu akan membuat Los Zetas terlihat buruk. Itu akan membuat mereka terlihat lemah karena kehilangan 6 orang di tangan seorang petani berusia 77 tahun. Namun beberapa minggu setelah kejadian, beberapa media baru berani meliput kisah Don Alejo, seorang pria yang berperang dengan Los Zetas. Upaya Los Zetas untuk membungkam cerita Don Alejo gagal, sama seperti halnya saat mereka gagal mengambil peternakannya. Beberapa hari sebelum kematian Don Alejo, dia membawakan istrinya sekuntum mawar sambil bercanda bahwa dia tidak perlu pergi ke toko bunga lagi untuk membeli mawar. Maka setelah kematian Don Alejo, ribuan mawar ditanam di peternakannya untuk menghormatinya dan tentu saja untuk memberi istrinya mawar seperti yang dia janjikan pada namanya. Kisah Don Alejo telah meresap ke dalam budaya Meksiko dengan berbagai lagu, karya seni, dan cerita yang dibuat berdasarkan kisah-kisahnya. Dia masih tetap menjadi suara harapan dan kekuatan ketika Meksiko masih melanjutkan perjuangannya melawan kejahatan terorganisir, di mana masyarakat sehari-hari terus menjadi korban dari kejahatan tersebut. Don Alejo adalah sebuah kisah yang tragis, namun kisah yang penuh inspirasi. Nama Alejo Garza Tamez akan tetap hidup selama beberapa dekade yang akan datang. Beristirahatlah dengan tenang dan damai. Saya pernah mendengar seorang penyair mengatakan bahwa seorang pria akan meninggal 2 kali, yaitu ketika jantungnya berhenti berdetak dan kemudian ketika seorang menyebut namamu untuk terakhir kalinya. Saya harap kalian menikmati video ini. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya.
Terima kasih sudah menonton.